Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Iva Hairin Ananda. Halo adik-adik semua, sudahkah belajar bahasa Indonesia hari ini? Iya, di video kali ini kita akan belajar mengenai puisi. Apa itu puisi dan apa saja unsur puisi? Yuk, simak videonya bersama-sama. Yang pertama kita akan belajar mengenai pengertian puisi. Apa itu puisi? Puisi adalah karya sastra hasil ungkapan, pemikiran, dan perasaan manusia yang bahasanya terikat oleh rima, irama, penyusunan lirik, dan bait, serta penuh dengan makna. Puisi mengutamakan bunyi, bentuk, dan juga makna yang hendak disampaikan oleh pengarang. Adapun pengertian menurut para ahli, yaitu menurut Waluyo tahun 2002, pengertian puisi adalah karya sastra dengan bahasa yang dipadatkan, dipersingkat, dan diberi rima dengan bunyi, padu, dan pilihan kata-kata kias yang imajinatif. Selanjutnya kita akan belajar mengenai unsur-unsur pada puisi, yang disebut unsur pembangun puisi. Unsur pembangun puisi terdapat dua unsur. Yang pertama, unsur intrinsik. Yang kedua, unsur ekstrinsik. Apa itu unsur intrinsik? Unsur intrinsik adalah unsur yang ada pada dalam puisi. Kemudian, unsur ekstrinsik yaitu unsur yang di luar puisi. Yang pertama, kita akan belajar mengenai unsur intrinsik terlebih dahulu. Apa saja unsur intrinsik itu? Pertama ada tema. Tema adalah gagasan pokok atau ide yang menjadi dasar suatu puisi. Jadi tema itu adalah pokok ide dasar mengapa puisi itu dibuat oleh sang penulis. Yang kedua ada suasana. Suasana adalah unsur pikiran dan perasaan penyair yang mampu membuat suatu suasana terhadap pembaca atau pendengar setelah membaca atau mendengar suatu puisi yang dibawakan atau ditulis tersebut. Yang ketiga adalah imaji. Imaji merupakan gambaran yang ditimbulkan ketika membaca puisi tersebut. Selanjutnya, simbol atau lambang. Simbol atau lambang merupakan unsur puisi yang menyatakan bahwa kata-kata di dalam puisi bisa saja merupakan suatu lambang untuk maksud tujuan yang lain. Kemudian ada nada atau bunyi. Sebuah puisi disusun atas kata-kata tertentu yang penuh makna dan juga indah untuk didengar. Kata-kata tersebut berfungsi terhadap keseluruhan makna terdapat pada puisi. Selanjutnya ada gaya bahasa. Gaya bahasa adalah dasar dari suatu susunan puisi adalah gaya bahasa. Setiap penyair memiliki gaya bahasa yang berbeda-beda atau khas. Gaya bahasa ini menjadi pilihan penyair atau penulis sesuai dengan pikiran dan perasaan saat membuat puisi tersebut. Yang terakhir ada amanat. Amanat, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, setiap puisi memiliki makna tertentu. Oleh sebab itu, puisi baik memiliki amanat yang hendak disampaikan penyair atau penulis kepada para pembaca. Amanat merupakan pesan dari penyair kepada pembaca untuk penulis setelah memahami tema, makna, bunyi, dan makna dalam puisi tersebut. Selanjutnya, setelah kita membahas unsur intrinsik, ada unsur ekstrinsik yang terdiri yang pertama ada keadaan sosial penyair, kemudian adalah lingkungan penyair, dan selanjutnya adalah profesi sang penyair puisi, dan ada yang selanjutnya pengalaman penyair puisi, selanjutnya kondisi ekonomi penyair, dan yang terakhir ada peran penyair dalam masyarakat. Pengertian sudah, unsur intrinsik dan ekstrinsik sudah, selanjutnya kita belajar tentang ciri-ciri puisi. Yang pertama, pola bunyi atau rima. Pola bunyi atau rima adalah penataan bunyi dari kata-kata yang menyusun puisi tersebut. Kemudian, rima atau ritme. Irama bisa diartikan sebagai pergantian keras lembutnya, lambat cepatnya, panjang pendeknya, atau tinggi rendahnya pengucapan dalam puisi. Kemudian yang selanjutnya ada diksi atau pemilihan kata. Puisi memiliki pemilihan kata yang khas
kata-kata dalam puisi tidak sama dengan yang dipakai dengan sehari-hari. Selanjutnya kita akan belajar mengenai jenis-jenis puisi. Apa saja jenis-jenis puisi itu? Mari kita bahas. Yang pertama ada puisi naratif. Puisi yang mengungkapkan cerita atau penjelasan penyair. Puisi naratif terbagi menjadi dua, yaitu balada dan romansa. Kemudian yang kedua ada puisi lirik. Puisi yang mengungkapkan berbagai perasaan sang penyair. Dan yang terakhir ada puisi deskriptif. Penyair bertindak sebagai pemberi kesan terhadap sesuatu keadaan, peristiwa, benda, maupun suasana yang menarik perhatian sang pembaca. Selanjutnya kita akan belajar mengenai bentuk-bentuk penyampaian dalam berpuisi. Yang pertama, membacakan puisi. Membacakan puisi berarti menyampaikan puisi dengan bahasa lisan atau melalui ucapan. Yang kedua ada deklamasi puisi. Deklamasi puisi yaitu menyampaikan puisi secara lisan juga, namun berbedanya penyampaian dilakukan dengan penuh penghayatan dan luapan kejiwaan. Bisa disertai dengan gerakan tangan, kaki, atau tubuh lainnya. Selanjutnya yang terakhir ada pertunjukan puisi. Pertunjukan puisi ini, penyampaian puisi dalam bentuk pertunjukan dibagi menjadi dua, yaitu musikalisasi puisi dan dramatisasi puisi. Kemudian ini adalah salah satu contoh puisi yang sudah terkenal sejak dahulu, karena seorang sastrawan ini juga terkenal, yaitu Chairil Anwar, yang berjudul Diponegoro, ditulis pada bulan Februari tahun 1943. Selesai sudah penyampaian materi kita, selesai sudah kita belajar mengenai puisi. Apa itu puisi, unsur puisi, bentuk penyampaian puisi, ciri-ciri puisi, jenis-jenis puisi, dan satu contoh puisi. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Dan sukses selalu, semangat belajar. Jangan lupa selalu belajar bahasa Indonesia bersama saya Ifa Hairin Ananda. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.